Halo semua, selamat datang di video kali ini. Pada kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jarak dalam ruang, sudut dalam ruang, dan volume bangun ruang. Nah, yang pertama ada jarak dalam ruang. Dalam geometri, jarak berarti panjang luas garis terpendek antara dua objek geometri. Berdasarkan kedudukan objek dalam ruang, kajian dalam jarak dalam ruang terdiri atas. Yang pertama ada jarak antara dua titik dalam ruang. Nah, jarak antara dua titik dalam ruang ini sering disebut juga sebagai jarak titik ke titik. Nah, jarak antara dua titik dalam ruang ini adalah garis hubung terpendek yang menghubungkan dua titik. Biasanya untuk mencari jarak ini menggunakan rumus Pythagoras. Yang berikutnya adalah jarak antara titik dan garis. Nah, jarak antara titik dan garis atau jarak antar titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Nah, yang berikutnya adalah jarak titik dan bidang atau jarak titik dengan bidang. Untuk menentukan jarak sebuah titik pada suatu bidang, maka terlebih dahulu tarik garis lurus yang terdekat dari titik ke bidang, sehingga memotong bidang dan garis tersebut harus tegak lurus dengan bidang. Yang berikutnya adalah jarak antara dua garis sejajar. Jika ada dua garis yang sejajar, maka untuk mencari jarak dari kedua garis tersebut adalah dengan menarik garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Nah, yang berikutnya adalah jarak antara garis dan bidang. Nah, jarak antara garis dan bidang merupakan jarak antara garis dengan garis proyeksinya pada bidang. Bedanya, proyeksi pada jarak garis ke garis dilakukan antara garis ke garis. Proyeksi dari garis ke bidang dilakukan antara garis ke bidang. Nah, yang berikut adalah jarak antara dua bidang sejajar. Misalkan ada bidang V dan bidang W, maka jarak antara bidang V dan bidang W yang sejajar adalah panjang luas garis yang tegak lurus pada bidang V dan bidang W. Nah, yang berikutnya adalah jarak antara dua garis yang bersilangan. Dua garis dikatakan saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan terletak pada dua bidang yang berbeda. Yang berikutnya pertama kita punya di sini adalah jarak antara dua titik dalam ruang. Nah, perlakuan antara dua titik dalam ruang sama dengan jarak antara dua titik dalam bidang. Misalkan jika ada titik A dan titik B, di mana A tidak sama dengan B, maka jarak antara kedua titik ini, titik A dan titik B, merupakan panjang luas garis AB. Contohnya, di sini kita punya kubus ABCD EFGH. Jika panjang rusuk AB sama panjang rusuk AB sama dengan 8 cm, tentukan jarak A ke P. Jarak dari A ke P dengan B merupakan titik tengah CG. Nah, penyelesaiannya, pertama kita lihat dulu segitiga ACP. Segitiga A, C, dan P. Dengan siku-sikunya ada di C. Maka berlaku teorema Pythagoras di mana AC sama itu dalam 8 akar 2 karena AC ini merupakan diagonal bidang. Dan PC adalah 1/2 GC. PC adalah setengah dari PC atau setengah dari ruas garis GC. Itu sama dengan 4. Lalu AP pangkat 2 itu sama dengan AC pangkat 2 ditambah CP pangkat 2. Berarti AP pangkat 2 itu sama dengan AC, sini kita sudah dapat nilainya. Begitu juga dengan CP, kita jumlahkan semuanya sehingga mendapatkan hasilnya adalah AP-nya itu adalah 12. Nah, karena
AP ini merupakan satuan panjang, maka AP selalu bernilai positif. Jadi jarak dari A ke P ini adalah 12 cm. Ini dengan menghubungkan A ke P, maka panjang ruas garis AP merupakan jarak antara titik A dan P. Yang berikutnya adalah jarak antara titik dan garis. Jika garis G dan titik P, di mana P tidak pada G, maka untuk menentukan jarak P ke G, yaitu yang pertama, kita menentukan garis yang melalui P dan tegak lurus G, yaitu sebuah garis H. Kita lihat di sini, kita menentukan garis yang melalui P dulu, dan tegak lurus dengan garis G, yaitu sebuah garis H. Nah, yang berikutnya adalah garis H dan G berpotongan. Sebut titik potongnya adalah Q. Nah, ini ada garis G, dan titik potong antara G dan H, yaitu Q. Berikutnya adalah jarak antara P dan garis G terlukis, yaitu PQ. Ini P dan ini Q. Maka jaraknya adalah PQ. Sekarang kita lihat contoh dari jarak antara titik dan garis. Jadi di sini ada kubus ABCD EFGH, di mana panjang rusuk kubus tersebut adalah 8 cm dan kita diminta untuk menentukan jarak titik F ke garis AH. Nah, di sini pertama kita menghubungkan garis AF dan garis FH, maka kita akan dapat melihat sebuah segitiga AFH yang merupakan segitiga sama sisi. Jadi segitiga yang terbentuk adalah segitiga pada gambar ini. Nah, kita lihat lagi. Oleh karena itu, jika kita menarik garis berat pada sisi AH, kita menarik garis berat ini pada sisi AH, maka garis tersebut juga merupakan garis tinggi. Jadi garis AH ini juga merupakan garis tinggi. Dengan kata lain, jika P di tengah AH, jika kita menaruh sebuah titik di tengah AH, yaitu kita beri nama titik P, maka FP akan tegak lurus dengan garis AH. Dengan demikian, jarak antara titik F dan garis AH merupakan FP. Selanjutnya, di sini AF sama dengan FH sama dengan AH, yaitu sama dengan 8 akar 2. Pada segitiga siku-siku APF, maka berlaku FH kuadrat sama dengan FP kuadrat tambah PH kuadrat, sehingga FP kuadrat sama dengan FH kuadrat dikurang PH kuadrat. FP kuadrat sama dengan 8 akar 2 dikuadratkan kurang 4 akar 2 dikuadratkan sama dengan 128 dikurang 32. FP kuadrat sama dengan 96, sehingga FP sama dengan akar dari 96, yaitu 4 akar 6. Selanjutnya yang ke C, jarak titik dan bidang. Nah, di sini ada sebuah bidang U yang ini dan sebuah titik P yang terletak pada bidang U, di mana kita dapat menentukan jarak antara titik P dengan bidang U. Cara kita menentukannya yaitu yang pertama, melalui titik P kita buat sebuah garis yang tegak lurus dengan bidang U. Garis tersebut kita beri nama garis H. Jadi ini adalah garis H. Nah, garis H ini menembus bidang U pada satu titik, di mana titik itu adalah titik
Q. Titik tembusnya di sini adalah titik Q. Maka jarak P dan bidang U yang terlukis adalah PQ. Contohnya, ini kita perhatikan kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Kita diminta tentukan jarak titik E ke bidang BDG. Nah, pada contoh kubus di samping ini, jelas bahwa garis CE ini tegak lurus dengan bidang BDG. Nah, dengan demikian jarak E ke bidang BDG itu adalah panjang ruas garis EP dengan titik P merupakan titik tembus EC pada bidang BDG. Nah, panjang EP di sini adalah 2/3 panjang diagonal ruang CE, sehingga EP sama dengan 2/3 kali A akar 3 sama dengan 2/3 A-nya diganti dengan 8, 2/3 dikali 8 akar 3 sama dengan 16/3 akar 3. Selanjutnya, jarak antara dua garis sejajar. Nah, di sini kita lihat garis G dan H ini adalah garis-garis yang sejajar. Maka kita dapat menentukan jarak antara garis G dan H. Caranya, pertama kita ambil sebuah titik pada garis G. Misalkan di sini titik tersebut kita beri nama titik P. Nah, melalui titik P ini kita buat sebuah garis yang berpotongan tegak lurus dengan garis H. Misalnya perpotongan itu kita beri nama titik Q. Maka jarak antara garis G dan garis H yang terlukis yaitu garis PQ. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh untuk soal kubus. Nah, di sini ini diberikan sebuah kubus, yaitu kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya yaitu 5 cm. Nah, kita disuruh untuk menentukan jarak antara BD ini dan juga FH. Maka cara yang pertama kita lakukan yaitu kita melukis garis pada BD dan juga FH pada kubus ABCD EFGH. Nah, di sini jelas terlihat bahwa garis BD dan juga garis FH itu merupakan garis yang sejajar. Maka untuk kita menentukan jaraknya, kita dapat mengambil sebuah titik pada garis HF. Nah, kita misalkan titik F ini melalui titik F dan juga kita buat garis perpotongan tegak lurus dengan BD. Nah, ini. Maka ini juga disebut juga dengan titik FB. Disebut juga dengan garis FB maksudnya. Nah, garis FB dan juga garis BD ini berpotongan di titik B. Maka jarak antara FH dan BD terlukis, yakni panjang ruas garisnya yaitu garis BF. Nah, karena BF ini merupakan panjang rusuk kubus, maka kita dapatkan jaraknya antara garis BD dan juga garis FH adalah 5 cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang jarak antara garis dan bidang. Jika garis G dan garis H merupakan garis-garis yang sejajar, maka kita dapat menentukan jarak antara garis G dan H sebagai berikut. Yang pertama, kita ambil sebuah titik pada G. Nah, kita misalkan titik tersebut itu adalah titik P. Nah, melalui titik P ini, kita buat garis yang berpotongan, tegak lurus dengan garis tegak lurus H. Misalnya titik potongnya itu adalah Q. Maka jarak antara garis G dan H terlukis, yaitu PQ. Maka itu adalah cara untuk kita dapat menentukan jarak antara garis G dan H. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jarak antara dua bidang sejajar. Nah, pada kubus ABCD EFGH, jarak antara bidang ABCD dengan bidang EFGH adalah panjang rusuk AE atau BF
atau CG, atau DH. Nah, karena AE ini tegak lurus ABCD dan AE ini tegak lurus dengan EFGH, dengan A elemen ABCD dan E elemen FGH. Maka jarak antara dua bidang U dan V adalah panjang ruas garis PQ dengan PQ tegak lurus U dan PQ tegak lurus V dengan P elemen U dan Q elemen V. Nah, contohnya kita disuruh untuk menentukan jarak antara B, D, G dan juga A, F, H. Nah, untuk penyelesaiannya nih, maka di sini terlihat jelas ya bahwa BDG itu maksudnya kayak panjang dengan AFH. Maka jelas bahwa CE ini tegak lurus dengan BDG. Dan juga CE ini tegak lurus dengan AFH. Nah, dengan mencari titik tembus CE ke AFH dan BDG, maka kita memperoleh titik, yaitu titik apa? Titik Q dan juga titik P. Jadi, jarak AFH ke BDG adalah panjang ruas garis PQ, yaitu 1/3 A akar 3. Selanjutnya yaitu jarak antara dua garis bersilangan. Nah, dua garis pada bidang ini dikatakan bersilangan jika terletak pada satu bidang yang sama. Nah, kita untuk menentukan jarak antara dua garis yang bersilangan pada G dan H, itu ada dua cara yang bisa kita gunakan. Nah, saya akan menjelaskan di sini untuk cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu membangun bidang U yang memuat G dan sejajar dengan H, lalu kita menghitung jarak antara H dengan bidang U. Nah, contohnya ini, menentukan jarak antara EF dan juga BG. Nah, di sini jelas ya bahwa BG itu elemen A, B, G, H, dan juga EF itu ABGH. Nah, jadi D untuk EFBG sama dengan D, EF ABGH sama dengan 1/2 D, FC sama dengan 1/2 akar 2. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kedua untuk membuat jarak antara dua garis yang bersilangan. Cara kedua yaitu membangun dua bidang sejajar U dan V dengan U membuat G dan V membuat H. Nah, jarak antara G dan H ini ditentukan dengan menghitung jarak antara bidang U dan bidang V. Nah, contohnya itu tentukan jarak antara AF dan BG. Nah, jelas AF itu termuat dalam bidang AFH dan sedangkan BG termuat dalam bidang BDG. Jelas DAFBG sama dengan DAFBDG. Pada bagian jarak antar dua bidang sejajar telah ditunjukkan bahwa DAFBDG adalah panjang ruas garis PG yaitu 1/3 A akar 3. Yang berikut sudut dalam ruang. Nah, teman-teman, sudut dalam ruang itu terjadi pada 3 kondisi. Yang pertama, sudut antar dua garis. Jadi, dua garis itu terdapat sudut. Yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Di mana ada garis dan bidang, di situ terbentuklah sudut. Dan yang ketiga, sudut antar dua bidang atau lebih. Nah, di mana ada dua bidang atau lebih, dapat dibentuk sudut di dalam bidang tersebut. Nah, kita coba perhatikan gambar. Nah, misalkan garis O ke garis A itu menembus bidang U dengan U itu di titik O. Nah, OB itu adalah garis yang terletak pada bidang U sedemikian sehingga AOB itu akan membentuk sudut 90. Nah, ini yang disebut tadi bahwa
sudut antar dua garis. Nah, pada kondisi demikian, OA ini disebut proyektor, OB ini disebut proyeksi OA pada bidang U, karena tadi ini OB itu adalah garis yang terletak pada bidang U. Sedemikian sehingga AOB itu membentuk sudut 90, sehingga OB itu disebut dengan proyeksi OA pada bidang U, dan AB disebut dengan proyektum. Proyektum dan proyeksi ini dia memiliki syarat selalu saling tegak lurus. Yang pertama, sudut antar dua garis. Nah, pada kubus ABCD EFGH cukup mudah melihat sudut yang terletak pada satu bidang. Nah, misalkan sudut antara AF dan AH dapat diketahui dengan melihat bidang AFH. Jelas AFH adalah segitiga sama sisi. Nah, jadi besar sudut antara AF dan AH itu adalah 60 derajat. Cara yang berbeda dapat dilakukan jika kedua garis tersebut bersilangan. Aduh. Terus lu pulang? Hah? DP antar Amril. Kau berarti aduh, beta parah kawan. Kenapa? Ini. Mampi matahari tadi. Sudah ada barang tadi. Udah ada, sana. Bismillah. Mulai apa? Sini ada kemarin BP sini ada. Apa sama di kodong ada beta lihat dong ada susun-susun toh. Jadi anak boleh nere apa juga tanya bis mau meletak beta bilang di samponatur belum masuk. Dari tadi beta. Ini ada sudah. Mau susu mah aku belum. Misal bila mau goreng telur kas tentu hilang. Jadi mama suka kami juga. Jangan, mari nanti besok pasti. Mari sini. Menuju tangan ngasa. Tahun Beta balik ini. Sini mari. Itu kasih ina sekecil, coba. Mana kak Ramal ya? Cuma mana? Terbesar di pesan dua ngali. Mana kunyuk? Ada gula-gula. Unyuk. Ada. Mana? Kau bilang terbesar di pesan. Kasih ke kamar. Ih, song dia juga jelengan. Gula-gula mana? Kerenting. Kasih. Mana ada satu? Mama. Sama deh. Ini apa pembuku nih? Bisa. sini tuh. Gula. Gula. Ada mama ini. Si gula ini. Ini mana sih? Ini bisa disapu. Punya bekas kamar ini doang. Itu Itu apa? the point tuh. Nah, Ikat. gila tuh. Mama sudah. Bulan-bulan sana, cari. Nah, berdasarkan contoh, tentukan sudut antara AF dan BG. Nah, untuk menentukan sudut antara AF dan BG di sini dapat dilakukan dengan menemukan garis yang sejajar dengan BD dan berpotongan dengan AF. Nah, garis yang sejajar dengan BG dan berpotongan dengan AF itu adalah garis AH. Nah, jadi sudut antara garis AF dan garis BG ini dapat ditentukan dengan menentukan sudut antara AF dan AH dengan ditulis sudut AF BG
sama dengan sudut AFAH, sebab BG sejajar dengan AH. Jadi sudut antara garis G dan H yang saling bersilangan dapat ditentukan dengan menentukan sudut G dan H aksen dengan H aksen sejajar H dan GH aksen berpotongan. Yang berikut sudut antara garis dan bidang. Nah, ada beberapa langkah untuk menentukan sudut antara garis dengan bidang. Nah, di sini kita diberi contoh sudut antara garis CE dengan bidang ABCD. Yang pertama itu menentukan proyeksi. Nah, kita akan menentukan proyeksi pada garis CE pada bidang ABCD, yaitu garis CA. Yang kedua, sudut antara CE ke ABCD adalah sudut ECA. Jadi untuk menentukan sudut garis G ke bidang U adalah menentukan sudut antara garis G dan proyeksi garis G pada bidang U. Yang ketiga, sudut antara dua bidang. Pada ruang, bidang membatasi ruang-ruang menjadi bagian-bagian. Dua bidang yang tidak sejajar akan memiliki persekutuan berupa garis dan membentuk sudut antar dua bidang. Ya, selanjutnya, pada gambar di atas, garis G sama dengan UV, disebut dengan garis tumpuan. Ya, bisa dilihat garis ini disebut dengan garis tumpuan. Sudut antara bidang U dan bidang V adalah alfa, yang terbentuk dari garis H di U dan K di V. Dengan kedua garis H dan K tegak lurus terhadap G, ditulis dengan sudut UV sama dengan sudut HK, dengan H tegak lurus di G dan K tegak lurus di G, sehingga G sama dengan UV. Contohnya, pada kubus ABCDEFGH, sudut antara bidang BDE dengan ABCD adalah sudut EOA, sebab BDE dengan ABCD sama dengan BD, dan EO tegak lurus terhadap BD, dan AO tegak lurus terhadap BD. Bisa kita lihat gambarnya di samping ini. Jadi sudut antara bidang sudut antara bidang BDE dan ABCD itu adalah sudut EOA, di mana BDE dengan ABCD itu sama dengan BD, dan EO tegak lurus terhadap BD, dan AO juga tegak lurus terhadap BD. Selanjutnya, volume bangun ruang. Dalam mempelajari segi banyak, dikenal daerah segi banyak. Segi banyak dan daerah segi banyak adalah dua hal yang berbeda. Dalam mempelajari bidang banyak, dibedakan antara bidang banyak dan bidang banyak pejal. Berkaitan dengan bahasan volume, kita pikirkan bidang banyak pejal, bidang banyak sekaligus interiornya. Yang pertama, postulat volume 1. Setiap bidang banyak pejal beraturan dikaitkan dengan sebuah bilangan positif yang secara khusus disebut volume. Sebarang bentuk geometri dimensi 2 atau kurva tertutup pada suatu bidang ditetapkan mempunyai volume 0. Selanjutnya, postulat volume 2. Untuk sebarang dua bidang banyak pejal beraturan, volume gabungan keduanya adalah jumlah volume keduanya dan dikurangi volume berpotongan keduanya. Ya, bisa dilihat di sini terdapat gambar balok ABCDEFGH yang berpotongan dengan balok KLMNPQRS, sehingga balok ABCDEFGH berpotongan dengan balok KLMNPQRS. Perpotongannya itu merupakan balok TBCU-PQRS atau balok TBCU-PFGS karena F sama dengan Q dan G sama dengan R. Menurut postulat volume 2, volume seluruhnya adalah jumlah volume balok ABCDEFGH dan volume balok KLMNPQRS dikurangi volume balok TBCU-PQRS. Secara simbolik, volume bentuk geometri ruang pada gambar di samping dituliskan V sama dengan V balok ABCDEFGH ditambah V balok KLMNPQRS dikurang V balok TBCU-PQRS, atau V sama dengan V balok
A, B, C, D, E, F, G, H tambah V balok K, L, M, N, P, Q, R, S dikurang V balok T, B, C, U, P, F, G, S. Ya, V di sini menandakan volume. Ya, selanjutnya postulat volume 3. Sebuah kubus yang rusuk-rusuknya mempunyai panjang 1 ditetapkan mempunyai volume 1. Kubus yang dimaksud postulat volume 3 tersebut selanjutnya disebut dengan kubus satuan. Jadi suatu kubus satuan mempunyai ukuran volume 1. Selanjutnya postulat volume 4 atau prinsip Cavalieri. Ya, misalkan S1 dan S2, keduanya benda pejal dan pi adalah suatu bidang. Jika setiap bidang yang sejajar dengan pi memotong S1 dan juga S2, dan jika perpotongan-perpotongan yang berkorespondensi mempunyai kesamaan luas, maka S1 dan S2 mempunyai kesamaan volume. Ya, selanjutnya terdapat gambar 5 segi 4 P, A, B, C, D dan 5 segi 3 Q, E, F, G. Gambarnya bisa dilihat di atas ini. Ya, kedua bidang alas limas tersebut terletak pada satu bidang, yaitu bidang pi. Dan kedua limas tersebut mempunyai tinggi yang sama. Kedua limas tersebut dipotong oleh sebuah bidang yang sejajar dengan bidang pi dan irisan atau perpotongannya berupa daerah segi 4 HIJK dan daerah segi 3 TUV. Jika luas daerah segi 4 HIJK sama dengan luas daerah segi 3 TUV, maka menurut prinsip Cavalieri, kedua limas tersebut mempunyai ukuran volume yang sama. Jadi volume segi 4 P, A, B, C, D dan sama dengan volume 5 segi 3 Q, E, F, G. Secara simbolik dapat kita tuliskan jika luas HIJK sama dengan luas segi 3 TUV, maka volume 5 segi 4 P, A, B, C, D sama dengan volume 5 segi 3 Q, E, F, G. Atau luas HIJK sama dengan luas segi 3 TUV jika volume 5 segi 4 P, A, B, C, D sama dengan volume 5 segi 3 Q, E, F, G. Teorema 1. Volume sembarang prisma tegak persegi panjang atau balok adalah hasil kali luas bidang, alasnya, dan tingginya. Di gambar adalah prisma tegak persegi panjang. Luasnya panjang kali lebar, berarti volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Teorema 2. Volume suatu silinder adalah hasil kali luas alasnya dan tingginya. Suatu prisma merupakan suatu bentuk khusus dari suatu silinder. Oleh karena itu, menurut teorema 2, maka volume suatu prisma adalah hasil kali luas alasnya dan tingginya. Volume prisma sama dengan A kali T, dengan A sama dengan luas alas dan T adalah tinggi. Teorema 3. Volume suatu 5 segitiga adalah sepertiga dari hasil kali luas bidang alasnya dan tingginya. Volume 5 segitiga yaitu sepertiga kali A kali T, dengan A adalah luas alas dan T adalah tinggi. Dengan dasar teorema perhitungan volume 5 segitiga, maka untuk perhitungan volume limas yang bidang alasnya bukan daerah segitiga dapat didekati dengan membentuk limas-limas segitiga dalam limas tersebut. Misalnya, perhatikan ilustrasi seperti di gambar. Ilustrasi perhitungan volume 5 segi 4 dan 5 segi 5 dengan pendekatan volume 5 segitiga. Jadi, secara umum, volume 5 adalah sepertiga dari hasil kali luas alas dan tinggi limas. Volume limas sama dengan sepertiga kali A kali T, dengan A luas alas dan T adalah tinggi limas. Contoh, berapakah volume limas-limas kubus ABCD EFGH dengan rusuk sepanjang S memuat limas PABCD, limas PABFE, limas PBCGF, limas PDCGH, dan limas PADHE. Penyelesaian yang pertama,
kubus ABCD EFGH dengan rusuk sepanjang S. Berarti AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, sama dengan AE, sama dengan BF, sama dengan CG, sama dengan DH, sama dengan EF, sama dengan FG, sama dengan GH, sama dengan EH, sama dengan S. Karena bidang sisi kubus ABCD EFGH berupa daerah persegi, yaitu daerah persegi ABCD, daerah persegi BCGF, daerah persegi CDHG, daerah persegi ADHE, daerah persegi ABFE, dan daerah persegi EFGH, maka setiap daerah persegi tersebut mempunyai luas S kuadrat. Jadi, daerah persegi ABCD sama dengan luas daerah persegi BCGF sama dengan luas daerah persegi CDHG sama dengan luas daerah persegi ADHE sama dengan luas daerah persegi ABFE sama dengan luas daerah persegi EFGH sama dengan S kuadrat. Yang kedua, dalam kubus ABCD EFGH terdapat 5 tegak persegi PABCD dengan bidang alas daerah persegi ABCD dan tingginya sama dengan jarak P terhadap daerah persegi ABCD. Nah, berarti luas alas 5 tersebut adalah luas daerah persegi ABCD sama dengan S kuadrat dan tinggi 5 sama dengan jarak antara P dan daerah persegi ABCD sama dengan OP sama dengan S. Sehingga volume 5 PABCD sama dengan 1/3 luas daerah kurang persegi ABCD kali OP sama dengan 1/3 kali S kuadrat kali S sama dengan 1/3 S pangkat 3. Yang ketiga, dalam kubus ABCD EFGH juga terdapat 5 tegak persegi PADHE dengan bidang alas daerah persegi ADHE dan tingginya sama dengan jarak P terhadap daerah persegi ADHE. Berarti luas alas 5 tersebut adalah luas daerah persegi ADHE sama dengan S kuadrat dan tinggi 5 sama dengan jarak antara P dan daerah persegi ADHE sama dengan PQ sama dengan 1/2S. Sehingga volume 5 PADHE sama dengan 1/3 luas daerah persegi ADHE kali PQ sama dengan 1/3 kali S kuadrat kali 1/2S sama dengan 1/6 S pangkat 3. Yang keempat, 5 yang lain yaitu 5 PABFE, 5 PBCGF, 5 PDCGH. Ketiga 5 tersebut masing-masing mempunyai volume yang sama dengan volume 5 PADHE. Selanjutnya teorema yang keempat. Volume suatu bola adalah hasil kali 4/3 pi dan pangkat 3 jari-jarinya. Ini adalah gambar 1. Nah, gambar 1 ini berupa silinder lingkaran tegak yang alasnya berjari-jari R dan tinggi 2R. Daerah lingkaran penuh yang diberi arsiran berjari-jari R sehingga luasnya pi R kuadrat. Sedangkan lingkaran kecil di dalamnya berjari-jari H sehingga luasnya H kuadrat. Nah, oleh karena itu, luas anulus atau daerah dalam lingkaran yang berisi arsiran yang terbentuk mempunyai luas pi R kuadrat kurang pi H kuadrat. Selanjutnya gambar yang kedua. Gambar yang kedua berupa bola dengan jari-jari R. Daerah lingkaran yang diberi arsiran mempunyai jari-jari OC sehingga luasnya pi OC kuadrat. Karena OC kuadrat sama dengan VC kuadrat kurang
O kuadrat sama dengan R kuadrat kurang H kuadrat, maka luas daerah lingkaran tadi sama dengan pi R kuadrat kurang pi H kuadrat. Berdasarkan prinsip Cavalieri, maka volume bola tersebut sama dengan volume ruang dalam silinder di luar kerucut-kerucut atau bagian silinder. Sehingga volume bola sama dengan volume bagian silinder sama dengan volume silinder kurang volume kerucut-kerucut, sama dengan pi R kuadrat 2R kurang 2 kali 1/3 pi R kuadrat kali R, sama dengan 2 pi R pangkat 3 kurang 2/3 pi R pangkat 3, sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Dengan demikian telah terbukti bahwa perhitungan volume bola dapat dirumuskan. V bola sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 dengan R sama dengan jari-jari bola. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang sudut dalam ruang, jarak dalam ruang, dan volume bangun ruang. Terima kasih.